warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Suherlinda SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Darul Fikri Tanjung Balai. Yang saya hormati fasilitator Bapak Eko Lesmono dan yang saya hormati pengajar praktik Bapak Rahmat Puji Sitorus. Pada profil pelajar Pancasila membahas tentang modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Modul 1.4 Budaya Positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara membahas tentang tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun juga sebagai masyarakat. Guru hanya menuntun agar mereka dapat hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dalam menuntun seorang pendidik, haruslah menerapkan sistem among, yaitu ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mengun karsa, di tengah membangkitkan motivasi, tuturi handayani, di belakang memberikan arahan atau dorongan kepada anak. Nilai dan peran guru penggerak. Dalam melaksanakan proses menuntun tersebut, guru harus berpihak pada murid dan mengutamakan kepentingan murid. Bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta menyenangkan bagi mereka. Kemandirian seorang guru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat harus muncul di dalam diri. Selalu berinovasi dan bersikap kolaboratif dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan pihak-pihak luar juga tetap harus dikembangkan. Dan selalu memaknai pengalaman dalam rangka pengembangan dan perbaikan. Visi guru penggerak. Untuk mencetak generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka sebagai guru penggerak haruslah merancang sebuah visi yang jelas dan terukur. Langkah konkret yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah visi adalah dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif berdasarkan basis kekuatan yang telah ada di sekolah. Inquiry apresiatif dapat diterapkan dengan membangun prakarsa perubahan dengan menggunakan metode Bagja. Titik tahapan Bagja meliputi 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, 5. Atur eksekusi. Budaya positif. Selain membangun visi sekolah melalui kerangka inquiry apresiatif dengan metode Bagja, sekolah juga berupaya menciptakan nilai-nilai kebajikan yang melekat pada anak-anak. Menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak sehingga proses pendidikan dan kebudayaan terbangun pada diri anak-anak karena menjunjung nilai-nilai kebajikan dan menghargai dirinya sendiri. Menerapkan disiplin sekolah dan nilai-nilai kebajikan yang sangat disarankan pada modul ini adalah dengan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi dilakukan bertujuan agar anak belajar bertanggung jawab, merdeka, dan mandiri. Kita masuk di refleksi. Pertanyaan pertama. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru kebutuhan dasar manusia,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, ini dia jawabannya. Untuk disiplin positif adalah bukan bentuk kepatuhan kepada seseorang atau hal lain, tapi berupa kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih dan melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terperinci orang lain. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Untuk teori motivasi ada 3. 1. Menghindari hukuman. 2. Mengharapkan penghargaan. 3. Menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Teori kontrol, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dan tidak bisa mengontrol orang lain, dan setiap perbuatan yang dilakukan memiliki tujuan. Posisi kontrol ada 5. 1. Sebagai penghukum. 2. Sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. 5. Sebagai manajer. Kebutuhan manusia terdiri dari 5. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang. 3. Kebebasan. 4. Kekuasaan. 5. Kesenangan. Untuk keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Untuk segitiga restitusi terdiri dari 3. 1. Stabilkan identitas. 2. Validitas data. 3. Menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan cara berpikir saya tentang menciptakan budaya positif di sekolah adalah, selama ini untuk mendisiplinkan anak, saya berpikir bahwa anak berada dalam kontrol saya. Sehingga dalam proses mendisiplinkan tersebut akan timbul pemaksaan. Setelah mempelajari modul ini, paradigma saya telah berubah. Untuk menciptakan budaya positif, kita harus membangun motivasi intrinsik dalam diri anak, agar perubahan yang dilakukan anak atas keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika menerapkan segitiga restitusi kepada anak, mereka merasa aman bersama kita. Tidak ada rasa takut maupun dipaksa. Anak-anak dapat belajar bertanggung jawab dan muncul kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena anak-anak mulai berubah dan semakin mandiri dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Suasana kelas juga semakin kondusif dan anak-anak juga merasa aman dan nyaman berada bersama guru dan teman-temannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Nah, ini jawabannya. Menciptakan budaya positif di sekolah sudah mulai diterapkan dengan metode segitiga oleh CGP dan mulai diperkenalkan kepada rekan sejawat lainnya. Hal yang perlu diperbaiki adalah selalu membiasakan diri untuk mempertahankan posisi kontrol di manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi sebelum mempelajari modul
saya sering di posisi merasa bersalah. Perasaan saya, Anda dapat berubah ketika saya melakukan itu. Ternyata saya salah. Apa yang saya lakukan, ternyata saya membuat anak menjadi orang yang gagal dan trauma secara fisikis. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi setelah mempelajari modul ini, saya berupaya di posisi sebagai manajer. Dengan menerapkan ini, anak-anak lebih mandiri dan bertanggung jawab dan berusaha menyelesaikan masalah dengan sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Jawabannya, belum pernah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Nah, jawabannya adalah kolaborasi yang konsisten antara kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan controlling dengan guru serta warga sekolah dan juga melibatkan peran orang tua di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.